Irfan Kartawirya. Saya Harnas. Dan ini adalah Random Jumat. Halo. Selamat hari Jumat. Selamat hari Jumat lagi. Kita kembali lagi dalam Random Jumat. Udah sampai hari Jumat, teman-teman. Tenang dulu, santai dulu. Gitu ya. Jumat akhir bulan lagi nih. Pas banget. Jadi ya teman-teman bisa mulai beristirahat dulu sambil ngobrolin kita bapak-bapak berdua ini. Gini, kalau tanggal segini kok dibilang akhir bulan? Enggak, akhir bulan orang-orang itu beda tergantung kapan gajiannya. Karena tanggal tua sama tanggal mudanya juga beda tergantung kapan gajiannya. Kalau buat yang gajian tanggal 25 gitu, tanggal 1, tanggal 2 itu udah seret itu. Iya. Udah seret lagi udah gitu seret ya. lagi gitu. Tapi kalau harus dengerin rekaman kita soal gaji nih. 2 kali dibahas biar gak seret-seretnya cepet. Nanti linknya kita share di bawah. Iya, linknya nanti kita share di bawah. Kita akan ngobrol hal-hal random selama 30 menit ke depan. Karena ada request ya katanya. Ada request katanya Kenapa? kok jadi di bawah 15 menit, 20 menit gitu. Ya udahlah, kita panjangin lagi aja gitu. Padahal kita bikin 15 sampai 20 menit itu karena request juga. Betul. Pak, kepanjangan kalau setengah jam mah. Oke, kita bikin 15 menit. Betul. Kita Tapi bikin 15 menit kependekan. Nggak apa-apa lah. Itu kita ikutin selera umum aja. Ya. Kita mengikuti. Kita membahas apa hari ini? Oke, gini, hari ini ada tema khusus, Pan. Soalnya kita berdua kan komunitas Jalan Sutra ya. Nah, komunitas Jalan Sutra itu akan berulang tahun ke-20. Tanggal 10 sampai 11 Juni nanti kita mau rayakan bareng komunitas gitu. kuliner ya. Iya, itu komunitas kuliner. Acaranya tanggal 10 sampai 11 Juni di FX Mall Cindaga ya, namanya Cindaga Food Court FX Mall. Di bawah ini ada linknya, nanti Meru kasih. Kalau yang pengen ikut dong, gimana caranya daftar, bisa ada linknya di bawah nanti dikasih ya. Nah, berhubungan dengan tema itu, temanya adalah daulat kuliner lokal. Jadi kita ini dengan Ukraina, Rusia, bla bla bla, kita mau berpikir mengenai gimana caranya kuliner lokal kita bukan cuma bahan pangan ya, tapi kulinernya juga berdaulat gitu. Jadi kali ini kita akan bahas mengenai selera Indonesia. Selera Indonesia. Ini Kang Irfan yang ngajuin topiknya nih, selera Indonesia. Karena gini, kalau kita ngomongin kedaulatan pangan, sebenarnya udah lama kita ngomongin kedaulatan pangan. Kita pernah bikin video dulu masih namanya Kimia Sutra ya. Iya, betul. Video kan, kita bikin gimana sih kita membandingin makanan-makanan kita antara satu bahan makanan dengan bahan makanan lain. Iya. Misalnya kita waktu itu ingat bandingin antara nasi dengan singkong aja. Betul. Sama dimakan pakai rendang kan ya. Betul. Nggak cocok yang satu gitu. Jadi selalu kalau kita ngomongin kedaulatan pangan, ketahanan pangan nasional yang kita ngomongin pasti ketersediaan beras, terus yang paling sering dibahas tuh impor terigu, iya. Impor terigu gini gitu. Tapi ya abis ngobrol udah gitu. Iya. Pulang mah Makan bakmi lagi. makan bakmi. Makan roti lagi. Kita gitu harus ya. mengurangi impor terigu karena ketahanan geopolitik nasional itu sangat tergantung pada Cina dan Ukraina. Supaya dari ini pulang itu makan bakmi. Kenapa gitu? Memang, kuncinya selera Indonesia. Tapi kalau lu ngomong selera Indonesia, Van, satu hal yang gue inget, ada restoran di Semarang namanya Selera Indonesia. Itu di jalan, pokoknya di daerah kawasan Candi lah, udah tinggi gitu. Itu tuh favorit kita untuk pit stop karena dia dari tol deket, nggak macet, dan itu tuh prasmanan gitu. Jadi Tante Melani tuh yang di sana tuh dulu zaman Pak Bondan review itu, dia tuh prasmanan, dia punya ayam bekakak, dia punya gadon daging ya, sama bakso, pokoknya makan sederhana juga ada lah gitu. Jadi kalau yang dari Semarang Selera Indonesia sih, gue jadi inget itu. Tapi kita nggak mau bahas itu sih. Jadi itu kalau ngomongin kedaulatan pangan, ketahanan pangan, jangan-jangan sih kuncinya adalah kita bagaimana mengatur selera kita dulu gitu. Iya. Karena kita dari kecil kan udah makan mie ya. Iya. Kita dari kecil makan mie, sarapan yang paling praktis roti. Roti, iya. Terus kita bilang kurangi impor gandum gitu.
Terus pagi kita makan apa? Nasi uduk pakai bihun pakai mie. Iya betul. Nasi uduk pakai mie Betul, gitu. betul. Kalau kita makan apa lagi gitu? Ada satu, ya oke lah kan misalnya orang-orang bilang kalau gitu sarapannya kue-kue tradisional dong. Oke, satu problemnya kue-kue tradisional itu dia nggak tahan lama Pak. Nah, itu. Kalau roti kan bisa dimasukin ke lemari es, Ya. kalau kita mau makan kita keluarin tinggal diolesin mentega gitu ya. Gue pernah di Bali itu ada di Gianyar tuh ada klepon terenak sedunia. Oh iya. Ya kan? Di dekat pasar. itu. Betul, Nyoman Berata namanya. Terus kita makan di situ kan. Terus kita bungkus yuk. Kita coba bungkus. Nah, teman-teman, kenapa klepon ini enak? Karena kalau klepon Jawa itu dia pakai gula Jawanya dalam bentuk keras batu Iya. gitu, terus dikasih adonan. Iya. Terus waktu di steam dia mencair. Jadi Iya. suka cair, suka enggak gitu kan. Suka ada kerutus-kerutus masih keras. Nah, si Bali ini dia betul-betul bikin kantong kecil Terus terus dikasih dituang, gula cair. dikasih gula cair dituang. Jadi begitu digigit terus kerutus gitu ya. Ketika kita bawa ke Jakarta, karena di pesawat pressure, gue udah bilang colong dipisahin, kelapanya jangan digabungin karena takut basi kelapanya. Kelapanya dipisah, tapi keleponnya dijadi satu kotak. Orangnya protes, udahlah nggak apa-apa kerjain aja gue bayar, oke. Ternyata kenapa orangnya protes? Keleponnya tuh nempel Pak kalau nggak ada kelapanya gitu ya. Nah ternyata waktu dibawa di pesawat karena pressure-nya beda, si gulatnya pada meletus. Jadi sampai sini kita mencoba mempreserve gitu ya. Kita dikukus lagi, kelapanya selamat, ini selamat tapi gulanya nggak selamat. Akhirnya kita makan apa ini kulit kelepon pakai kelapa. Pakai gula. Jadi Iya. nggak bisa. Upaya kita. Gue nggak kebayang gitu ya. upaya Akhirnya kita pagi-pagi mau memperkenalkan- sekolah kita bikin getuk dulu yuk. Oh, itu bisa telat sekolahnya gitu ya. Upaya memperkenalkan telepon terenak di dunia digagalkan oleh termodinamika. Iya, digagalkan oleh termodinamika. Pertama pada meletus dan kedua memang dia bilang kalau nggak ada kelapa nanti nempel Pak. Nempel, iya. Benar juga ya. Ganti tepung bisa nggak ya? Nggak bisa. Nggak bisa. Ganti gula pasir nggak bisa juga. Agak berat tuh memang itu. Ya, Iya, preservasinya itu. Iya. Nah, kecuali ada tukang jual kue yang deket sekolah jualannya gitu ya, atau deket perumahan gitu, di mana kita bisa beli pagi-pagi itu masih oke. Beli serabi. Ya, gitu ya, serabi misalnya. atau dulu kan kita mengenalnya sebenarnya caranya Iya. begitu. Tapi kalau di rumah suruh bikin sendiri berat ya. Kalau tiap hari suruh jajan juga berat biayanya Iya. mungkin ya Pan ya. Nah itu makanya jadi selera kita memang sudah dibentuk gitu dengan produk-produk yang kita kenal sekarang. Artinya tantangan kita bukan cuma ngeganti material, Iya. tapi ngeganti seleranya Ngeganti juga. seleranya, Gitu. iya, Ngeganti betul. selera bahwa yang kayak gini teh enak gitu, yang gini bisa diterima, yang gini Iya. kamu bisa suka juga sama yang kayak gini. Cuma ya itu tadi isunya jadi bukan sekedar supply chain gitu, terigu dihentikan diganti sama mokaf misalnya, atau tepung ini di adonan diganti sama tepung apa gitu. Nggak bisa, nggak sesederhana itu gitu. Iya, betul, Itu betul. makanya ya itu tadi pulang diskusi panjang lebar, kita pulangnya tentang terigu impor, itu pulangnya kita makan bakmi. Karena Memang kalau nggak gitu ya apa ya? nih, orang Indonesia tuh memang seleranya unik ya. Yang menjual teh manis paling banyak seluruh dunia itu gua rasa Indonesia loh. Sebab kalau Bisa kita jadi ke luar sih. negeri, tehnya itu either nggak manis. Kalau di Cina itu ya, atau di Singapura gitu ya, beli teh itu nggak manis loh. Di Cina juga banyak teh kemasan botol itu nggak ada yang manis gitu, ya. Yang teh sepet manis itu cuma di Indonesia di dalam botol gitu. Kalau kita ke Amerika misalnya, kalau negara-negara barat, tehnya itu nggak kerasa kayak teh karena banyak rasa buahnya. Iya. Kayak Snapple, Iya, teh iya, with iya. apple, teh with Iya. peach itu tuh Iya. lebih banyak peach daripada tehnya. Jadi buat kita itu akan jadi aneh rasanya gitu. Dan satu hal yang paling simple adalah gini, gue baru ke Malaysia ya, terus kebetulan ada teman ngajak ketemu meeting di hotel, gue nginep di hotel nggak terlalu hotel menengah lah gitu ya. Terus gue yaudah makan di hotel aja, oke, makan di hotel kan. Terus gitu mau makan apa, kebetulan gue udah makan, nah, ya gue yang kecil-kecil aja lah. Ada french fries nggak ada. Oke, gue bilang gitu. Lu adanya apa? Tuna sandwich. Pakai apa? Pakai ada gorengannya juga katanya. Ya udah, tuna sandwich pakai gorengan. Keluar lah. Yang digoreng itu teman-teman ubi merah diiris julienne terus digoreng. Pakai tepung. Pas gue gigit, ini apa ini? Terus gue bilang ya karena hampir nggak kemakan. Coba oke lu ada chili sauce nggak?
saus sambal gitu. Oh ada katanya. "Oh, tolong dong chili sausnya keluarin chili sausnya. Pas gue cocol, ini apa? Rasanya itu nggak pedas teman-teman. Mengingatkan gue sama sausnya ini apa cui mie gitu loh. Oh, Ya, jadi lebih manis, lebih ada rasa fruity, manis, tapi bukan pedes gitu. Karena gue ini kalau nggak pedes gue nggak makan nih gitu ya. Ternyata chili sauce-nya di Malaysia, lu chili sauce merek apa sih? Pas gue cek itu produksi Thailand. Jadi yang populer di Malaysia gitu ya. Jadi cocolan sambal aja beda banget loh. Beda. Selera Indonesia itu dan yang membedakan sambal Indonesia dengan sambal yang lain tuh kita pakai cabai rawit. Ternyata kalau cabai rawit itu dihilangkan, kita nggak merasa ada pedesnya gitu. Ini apa ini, asam manis tapi nggak ada pedesnya gitu ya. Itu seberapa kuat orang Indonesia ya, lidahnya itu mempertahankan seleranya gitu. Begitu kita pindah negara tuh beda semua. Tapi selera orang Indonesia itu menurut gua ya cukup luas. Artinya sebenarnya bukan yang nggak ada harapan gitu buat merubah selera. Oh iya itu ya. betul. Karena betul. kalau kita lihat dalam beberapa tahun terakhir aja kan, misalkan Korea masuk banget tuh ya sampai tteokbokki Iya, dimana-mana betul, gitu kan. betul. Padahal kan tteokbokki kalau istilahnya Gagan itu, oh yang kayak Yupi tapi pedes ya. Kenyal Cuy doang ya, kan. cuy. Nggak ada rasanya sebenarnya, cuma kenyal doang cuy. sama pedes gitu. Nah, itu kan pedesnya lain, nggak kayak pedes kita. Nggak kayak pedes kita. Pedesnya nggak betul. kayak pedesnya sambal Iya. Manado atau Iya. sambal Minang atau sambal Jawa bahkan Iya. gitu ya. Terus sambalnya mana Bangka Belitung Iya. gitu kan beda. Beda. Secara tekstur gitu kayak apa capcay itu ya, capcay apa? Iya. Kalau yang Korea itu namanya gue suka tuker tuh capcay sama Japchae. yang soun gitu. Soun kan Soun japchae. gitu. Nah itu kan juga secara tekstur kan buat kita enggak gitu, nggak familiar lah Iya, sebenarnya betul. sama tekstur itu. Kita kan kalau nggak bihun mie ya, kalau soun bukan buat digituin gitu ya, bukan Iya. buat digoreng begitu. Kalau digoreng begitu kalau nggak bihun mie, karena kalau soun dia akan jadi terlalu kenyal gitu, Iya. gigit nggak putus. Itu gitu. japchae ya. Nah terus ya pakai pasta kedelai hitam tuh jjajangmyeon. Jjajangmyeon ya. Jjajangmyeon itu kan secara rasa sebenarnya jauh gitu sama kita, Iya. tapi ya orang masuk Bisa tuh gitu. masuk Kalau juga. ayam gorengnya sih iyalah ya, masuk lah ya kalau Iya. ayam goreng Korea kan emang Ayam gorengnya juga beda loh, Van. beda, Ayam tapi gorengnya juga beda. Karena dia ayam goreng tepung, dan menurut gua yang membedakan Korea tuh dia banyak pakai minyak wijen. ya Minyak wijen itu yang membedakan antara dia sama ayam goreng Amerika gitu Iya, ya. iya. Dia celup lagi, jadi udah digoreng tepung dia ada bumbunya lagi Iya, gitu. iya. Tapi kan masuk tuh ya Masuk, gitu. Jadi betul juga. selera Indonesia itu sebenarnya cukup luas gitu untuk Iya. menerima pergeseran lah kalau gue bilang Betul. ya. Cukup adventurous lah gitu. Iya. Meskipun nanti akhirnya di Indonesiain lagi secara rasa gitu. Iya. Kalau orang nyobain misalnya Nggak, makanan karena Korea juga beda antara Korea asli Korea dengan Nah, Korea makanya, Indonesia itu justru langsung itu. agak berbeda di sedikit. Indonesiain lagi Iya, gitu di kan Indonesiain akhirnya lagi. gitu. Di Indonesia lagi betul. Gue setuju Kalau geser bahwa itu masih bisa. iya, bahwa Indonesia itu memang terbiasa. Karena gue berpikir begini, ada temen gue pernah ke Itali, ngomel-ngomel dia gitu. Kenapa? Karena dia diajak sama prinsipalnya, orang Batak nih temen gue ini, diajak sama prinsipalnya masuk ke satu restoran yang fine dining gitu kan. Oke. Nah, dia kemana-mana bawa cabai rawit potong gitu. Begitu makanan keluar, dia keluarin cabai rawit. Terus sama chefnya ini ya, pengalaman yang sama chefnya disuruh pergi itu loh, nggak boleh pakai cabai gitu. Ya. Ya, kalau lu pakai cabai, lu keluar dari sini. Terus dia bingung, kenapa? Gue suka pedes kok gitu. Kenapa lu suruh gue keluar gitu kan? Jadi dia bukan orang kuliner pula, Iya, jadi iya. dia sangat gak setuju gitu ya. Tapi kalau dipikir kenapa sih di Indonesia tuh begitu? Sebab kita ini kan biasa, artinya gini, jangan jauh-jauh lah, satu keluarga ini gue Jawa Barat, Sunda, Bandung gitu ya. Kan istri gue Jambi. Level pedesnya kita aja udah beda gitu. Jadi kita nggak bisa masuk satu restoran, gue nggak pakai sambal bisa, tapi kalau dia harus pakai sambal.
Ngerti nggak? Jadi karena Indonesia ini saking luasnya, Iya. lu nggak bisa mengcater satu menu, nggak usah diapa-apain, tapi memuaskan semua orang, nggak bisa gitu. Kalau yang orang Sunda dia pasti cari kecap manis ya kan. Kalau yang orang Sumatera dia pasti cari cabai tambahan. Iya. Mungkin orang Manado dia mesti ada ikannya dan sebagainya. Jadi ya udah nih, yang orang Manado tambahin ini kan kita udah biasa gitu. Sementara Italia, Prancis itu kan pakem. Pokoknya lu harus ini apa yang gua sajin lu harus makan tanpa dirubah-rubah gitu kan. Dalam hati gua, oh orang Indonesia itu beda gitu. Karena saking luasnya yang Iya, mau di cater sangat, ini sangat ya kan. bervariasi Sangat sebenarnya. bervariasi. Nah, Dan jadi karena bervariasi itu is okay. Makanya Si dia- yang punya restoran juga nggak merasa tersinggung. Silakan aja tambahin cabai, toh masakannya tetap sama, dia masih bisa rasain gitu. dan bervariasi itu sebenarnya yang membuka peluang Betul. peluang buat ya itu tadi ngegeser cita rasa gitu ya. Iya. Kayak apa, ngegeser selera umumnya orang Indonesia yang tadinya misalnya sangat terkunci sama bakmi itu harus kayak gitu gitu, atau roti itu harus kayak gitu, gitu. Terus makanan yang pakai terigu lah, kalau kita specifically ngomongin terigu yang impor 100% padahal Iya. konsumsinya gede banget, selalu ada peluang untuk bisa digeser karena pengalaman atau apa ya, DNA kuliner di tiap daerah itu kan ngebangunnya beda-beda gitu. Iya. Jadi kalau bilang ini kok kayak gini sih rasanya, oh ini cocok nih buat orang Jawa Timur misalnya gitu. Orang Jawa Timur suka nih yang kayak gini. Paling enggak di daerah itu struktur atau resepnya udah bisa geser pakai lebih banyak barang lokal gitu. Iya. Produk lokal. Kalau yang misalnya kalau Sumatera bagian utara gitu, Sumatera Utara, Aceh kan nggak masuk nih, tetap harus pakai bahan aslinya gitu. Iya. Kayak gitu-gitu kan ada peluang lah. Mungkin nggak seluruh Indonesia bisa pakai rock ya seleranya kita geser, tapi dengan banyaknya alternatif selera itu, jadi pengurangan bahan itu harus ngikutin itu gitu. Iya. Karena ya pada dasarnya kan kebuka banget gitu kita ya, kayak tadi tuh kan makanan Korea gitu masuk, banyak yang suka gitu, meskipun juga banyak yang nggak suka pasti. Iya. Banyak yang suka. Terus masakan sempat rame juga kan yang masakan Timur Tengah, Iya. kayak apa tuh yang terkenal banyak chainnya, Emados Warma. Oh, Emados gitu. ya, Itu kan Emados. cukup betul. terkenal Iya, tuh. iya, iya. Itu juga kan ada fansnya lah gitu ya, Iya, ada yang betul. suka, artinya seleranya cocok sama itu gitu. Tapi kan ada juga yang enggak. Iya. Nah, kayak gitu-gitu, artinya ada peluang gitu. Menurut gua ya, yang paling sukses dalam hidup kita ini sebagai generasi apa sebutannya kita ini ya, adalah Korea sih, Van. Korea itu lu bayangin waktu kita SD, SMP aja ya, itu zero loh. Gak ada orang tahu. Di Bandung itu ada restoran Korea itu berjajar di Jalan Sukajadi. Iya, Suka jadi atas tuh, Korean House kalau nggak salah namanya. Itu tuh mewah pisan gitu ya. Yang kita tahu cuman bulgogi. Memang waktu itu Iya, bulgogi udah ada. Bulgogi aja waktu itu. Jadi dagingnya dimasak di depan kita gitu kan, dipanggang di depan kita. Itu that's it loh waktu itu. Ya kan? Tiba-tiba sekarang jadi meledak tuh ya. Iya. Teman-teman kalau mau tahu, Korea tuh tahun 80 presidennya sampai bunuh diri. Saking stresnya, kita aja kan ada presiden bunuh diri ya. Dia bisa sampai bunuh diri presidennya. Tapi maju ternyata terus kulinernya, karena gue orang kuliner, gue merasa tersalib dengan Iya. dengan itu gitu ya. Dan sekarang di keluarga gue aja mungkin 2 minggu sekali kita makan Korea. Atau kalau nggak seminggu sekali ya. Iya. Nggak selalu harus beli, kadang-kadang Iya. kita ramyun gitu kan. Iya. Bahkan dominasi mie instan aja udah mulai tergerus sama Iya. ramyun dan kawan-kawan loh. Iya. Ya, jadi itu sejak dia viral karena pedas gitu kan, samyang ini ya kan, viral karena pedas dan sebagainya, tapi wah mereka cepat sekali loh. Cepat sekali. Itu apa luar biasa tuh. Ya, dan kalau kita lihat yang ngegeser selera itu nggak bisa cuman dengan ngegeser dengan nyediain aja, dengan ketersediaan aja. Tapi ya mereka masuk kan lewat berbagai cara ya. Ya paling tidak gini, dengan Korean drama, Iya. Korean drama series. Di situ kita lihat orang makan kayak yang enak ya gitu. Iya. Nah, terus begitu ada barangnya kita cobain, Nah, ternyata- itu ya. ternyata beneran enak nih. Iya. Lama-lama tuh geser seleranya, Iya. gitu. Jadi lebih ke arah Iya. sana gitu. Ya, kalau menurut gua ya, kalau misalnya ditanya selera Indonesia ini gimana caranya supaya mendunia gitu kan ada macam-macam cara ya.
menurut gue paling cocok mah Indonesia copy Korea aja. Karena kayaknya bikin film kita bisa deh gitu ya. Dan bagus-bagus Kita film bagus-bagus Indonesia. loh. Ya kan kayaknya bisa deh. Dan makanannya dimasukin ke film kayaknya bisa gitu. Sebab kalau disuruh pemerintahnya begini, wah kayaknya berat. Susah lah. Rajanya tuh di Thailand sangat, wah kayaknya mah hese. Susah. Kayaknya kalau ngikutin Korea tuh kita bisa. Sebab dia tidak perlu kayak Amerika kan dia harus menang perang dunia kedua menjajah apa kemana-mana tentaranya baru McDonald masuk gitu kan. Ya kita nggak usah lah gitu. Korea diajak lenger sekarang kita makan Korea gitu kan. Korea tuh hebat loh. Iya. Apa namanya dan masuk ke segala macam lewat budaya aja. Iya, lewat soft, budaya. very Harus- soft gitu harus ya. lewat Lewat situ. budaya kita jadi jualan handphone, jualan kuliner, jualan macam-macam. Padahal masuknya murni loh, nggak ada Iya. perang-perang. Dia nggak pernah Dia ikut tidak campur menginvasi, politik. ya. Iya, dia Tidak nggak pernah ikut menginvasi. campur politik orang. Dia nggak pernah. invasif. Iya, non invasif, nggak pernah ngirim-ngirim tentara kemana-mana. Iya. Cukup dari budaya aja. Iya. Sampai musiknya pun itu ya, dan majunya ya ujung-ujungnya. Sampai kalau lu ke Pasar Lama Tangerang itu kan kalau malam tuh ada culinary street tuh yang Iya. kan ada 200-300 meter isinya tukang jualan gitu. Itu isinya elmok ya, Iya, betul. terus Betul. corn dog. Iya betul, betul. Isinya Sekarang itu. kalau di Garing Serpong aja ya, semua night market kayak di Giant Iya. ini kan, Paramount itu hampir ada 1-2 Koreanya. Iya. Jadi penetrasinya udah semakin Sampai semakin ke dalam level loh, sampai ke level kaki gerobakan. lima, Iya, gerobakan. sampai ke level gerobakan. Dan itu Iya. tuh bukan misalnya saya bikin kue dari sorghum. Enggak, Iya. orang tuh udah tahu, ih ada nih. Iya. Dia langsung beli loh. Gue lihat perhatiin ya, buset. Buka di pasar Intermoda misalnya ya, malam-malam gitu kan, ada jajanan Korea. Gua nggak tahu itu apa, tapi anak-anak muda tahu loh. Gua nggak tahu itu apaan sih gitu ya. Wah itu luar biasa tuh, bener juga. Bergeser mulai Bergeser, seleranya ya. Sebenarnya dengan selera yang bergeser itu, contoh lah misalnya, kalau lu mulai geser dari makanan yang berbasis terigu gitu ya, kayak mie gitu, terus lu geser ke topoki, kan sebenarnya lu geser ke tepung beras. Iya. Kalau lu geser Betul. misalnya lu geser ke cilok atau iya. ke cimol gitu, kan lu bergeser ke Geser aci, ke ya, aci, iya, ke tapioka. tapioka, Tapioka. gitu, ke suplai singkong. Terigu bisa mulai berkurang gitu. Jadi sebenarnya pergeseran itu kan nanti ujungnya ya masalah kedaulatan ketahanan pangan itu. Iya. Jadi lu nggak kalau dulu kan kita nyoba ngomongin tentang nasi dan singkong itu kan karena dulu ada sebenarnya kampanye sehari tanpa nasi gitu. Iya, Kita betul. bilang nggak jalan. Nah kalau selera kita nggak geser kayak gini, misalnya kita bilang oke kita kurangi pasokan terigu gitu, yang ada malah harga minyak naik. Iya betul. Karena Harga orang minyak tetap naik. nyari gitu. Iya, betul. Tapi kalau seleranya geser, supply-nya jadi kebutuhannya jadi turun aja sendiri Iya, gitu. betul. Kenapa? Sekarang orang pada nggak doyan mie, orang doyannya topoki misalnya Iya. gitu. Atau doyannya japchae itu Iya. ya tepungnya pakai tepung. Gue juga baru hijau lihat tuh misalnya karena gitu. ada mesin extrusion tteokbokki. Nah, itu. Gue baru lihat kayak apa sih? Gue baru minggu lalu tuh. Saya wah gila ini. Jadi sampai ke teknologinya Iya, teman-teman. nah itu kan Kalau mau bikin tteokbokki ya pakai mesin itu. Mesin itu apa? Bang extrusion tteokbokki. Jadi dia keluar, dipotongin, terus dimasukin ke dalam plastik lagi, divakum. Iya. Gitu. Nah, kalau geser ke situ, Hebat. kalau kita misalnya geser ke itu tadi gue bilang geser ke yang berbasis aci kan, cilok, cimol dan Iya. semua apa yang depannya pakai ci, semua Ya, itu makanan itu kan kita- berbasis aci kan. Iya. Jadi supply kalau misalnya gitu, lu pernah cerita kan lu pulang gereja pasti makan bakmi. Iya. Kalau lu mulai minggu depan misalnya lu pulang gereja kita makan seblak Iya. gitu. Karena pasti kan itu paling tidak konsumsi terigu nasional akan Nah, turun gitu karena Ini aci yang naik. Iya betul. Untuk membuat semangat aja nih. Kita pernah berhasil menurut gua di batik, Van. Dulu itu kita nggak sebanyak itu loh punya Iya, batik. iya. Ya. Dulu Sekarang batik tuh dan kayak- teman-teman orang Indonesia nih kalau kita ke Malaysia atau ke Singapura kan kita biasa kerja bawanya batik. Aneh. Iya. Semua orang ngeliatin kenapa pakai baju warna-warni gitu. Gue Iya. juga oh ya kalau keluar negeri jangan bawa batik ya gitu. Gerakan hari Jumat pakai batik, bla bla Iya, bla iya, itu pakai berhasil batik, mempopulerkan batik di kalangan orang Indonesia sendiri. Itu berhasil tuh Dan batik- merubah selera fashion ya. Batik itu waktu zaman kita SD, SMP, SMA gitu, batik itu
kayak restoran Korea, lu cuma ke situ kalau mewah. Iya betul, Gitu. betul nggak ada ya betul. Itu event gitu. Iya, kalau ada kondangan baru pakai batik, kalau batik. nggak pernah. Iya. Semuanya kemeja polos Iya. gitu ya. Sekarang mah ya pakai batik karena bosan aja yang polos gitu. Iya Kan, betul. ya, lu Dan punya akhirnya semua orang beberapa. pakai batik. Iya. Akhirnya semua orang pakai batik. Iya. Jadi teman-teman ada chance untuk selera Indonesia ini dijadikan selera dunia gitu Iya. ya. Dan selera Indonesia sendiri sebenarnya bisa bergeser ke arah yang lebih sustainable. Iya, yang lebih sustainable, betul. Lebih banyak pasokan lokalnya. Betul, gitu. betul. Jadi ya apa ya? Kita nggak narik kesimpulan sih, cuma Nggak, iya. paling tidak keresahan kita tentang kenapa obrolan tentang kedaulatan pangan lokal dan lain-lain itu sering Mentok di teori. mentok Iya. di obrolan Mentok gitu. di obrolan. Karena ya itu keluar dari ruangan kita kembali ke selera sebelum ngobrol. Betul. Betul. Seleranya yang harus digeser. Seleranya artinya yang harus digeser. Paling tidak gini, oke lah urusan supply apa segala macam dikerjakan gitu ya, dibangun, resep-resep baru dibangun. Tapi pada saat yang sama selera juga harus digeser. Betul, selera harus digeser. Dengan intervensi budaya, Iya, segala dengan macam lah film, caranya. dengan apa bikin keren gitu ya. Syukur-syukur kalau bisa, tadi kata Anas kan, kata lu selera Indonesia nya justru yang mendunia. Jadi Iya. bukan kita yang impor terigu, kita yang Betul. ekspor aci. Kita yang ekspor aci, iya. Oke, teman-teman, ada pendapat apa nih selera Indonesia bisa digeser apa enggak gitu ya? Silakan Iya. komen. Jangan lupa like and subscribe, nyalakan notifikasinya. Jadi kalau ada video baru bisa ada informasinya. Dan yang mau datang ke acaranya Jalan Sutra Ya, tanggal 10 sampai 11 Juni ada food bazaar juga. Ah, Ada pilihan kuliner-kuliner menarik di situ ya. banyak kegiatan-kegiatan seru juga di situ, ada banyak nama-nama besar kuliner Indonesia Ya. gitu kan. Bisa datang, nanti linknya kita kasih di description lah. Ya, di description kita kasih linknya. Oke, thank you udah dengerin Random Jumat. Saya Harnas. Saya Irfan Katawaria, kita ketemu di Random Jumat berikutnya. Bye. Bye.